يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Wasiyatis Sughra. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Wasiyatus Sughra, "Summa yanbaghi lahu ay ya'khudhal mal bi sakhawati nafsihi liyubariqa lahu fih." Kemudian hendaklah seorang itu mengambil harta dengan kedermawanan hatinya agar harta tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ya'khudhu bi israfin wa halu'in. Janganlah dia mengambilnya dengan keluh kesah, dengan ketamakan dan keluh kesah. Jadi berapa banyak orang untuk mendapatkan harta itu dia kaki jadi tangan jadi kaki, nggak kenal siang nggak kenal malam. Kemudian dia mendapatkan dengan keluh kesah. Setelah dia dapati masih keluh kesah. Berapa bang dapat hari ini? Alhamdulillah hari ini dapat 1 juta. Tapi ya begitulah, harus nggak tidur segala macam gitu. Padahal sudah dapat. Ya. Dia mengkeluh kesahkan terkait dengan prosesnya. Padahal itu kan sudah terjadi. Demikian. Antum sudah punya rumah? Iya, alhamdulillah. Tapi carinya berapa tahun aku tuh kerja. Begitu. Jadi mengeluhkan seperti itu. Sudah dapat ya alhamdulillah, ngapain dipikir-pikir lagi? Dikeluhkan lagi berapa tahun aku kerja. Gimana itu? Jadi TKI, dicaci-caci orang Arab, begitu. Teringat begitu. Dodo sawit di Malaysia, dibilang orang Indon lah, begitu kan. Demikian. Padahal kan sudah dapat, begitu. Sudah dapat, tuh rumah sudah dapat. Tapi teringat juga dengan dengan masalah-masalah dia masa lalunya. Udahlah lupakan, alhamdulillah sudah dapat rumah, selesai. Itu dia ikhwah. Ya. Jadi kalau dapatkan harta, ya dengan tenang saja, tenang begitu. Cari dengan santai. Dengan santai di sini artinya bukan duduk-duduk, bukan. Ya kita berupaya dengan keikhlasan kita mencarinya. Berapa dapat, alhamdulillah. Tidak harus pakai keluh kesah. Aduh, ini sudah jam segini belum juga dapat, gimana ya? Wah, masya Allah. Banyak sekali yang bercokol dalam hatinya. Begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita untuk mencari. Hasilnya itu bukan kita. Bukan kita, ikhwan, yang memutuskan. Allah menyuruh kita mencari. Hasilnya Allah yang memutuskan, bukan kita. Demikian. Kerja keras kita itu bukan menjadi modal bahwasanya kita pasti sukses. Sebagaimana ketika kita kerja juga ala kadarnya, bukan berarti itu merupakan bakal kita menjadi orang yang rugi, belum tentu. Ya, oleh karena itu yang terpenting bekerjalah semampunya, jangan abaikan, jangan tinggalkan hak-hak yang harus kita lakukan. Kita punya hak, Allah punya hak, anak kita punya hak, istri kita punya hak. Fa'ati kulla haqqin haqqah, berikan masing-masing hak itu haknya. Jangan ada yang terabaikan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bal yakunul mal indahu bimanzilati khala alladhi yahtaju ilaihi min ghairi ay yakuna lahu fi qalbi makanah. Hendaklah dia jadikan harta itu ibarat WC. Kapan dia perlu, dia masuk ke WC. Setelah dia selesai urusan dengan WC, dia keluar WC. Begitu kan, nggak ada orang yang betah di WC. Begitu lama-lama di WC 2 jam di WC. Tapi begitu pun ada juga orang-orang yang kelebihan duit, dia jadikan WC-nya itu tempat betah-betahan. WC full internet, bisa karaoke. Ya, sambil begitu. Begitu. Masya Allah, saya pernah masuk ke WC orang kaya di Jakarta. Di daerah Cipete ya. Intinya saya perhitungkan WC-nya itu lebih mahal dibandingkan rumah saya. WC-nya aja. Demikian ikhwah. Semua lengkap di situ.
lengkap. Itulah dia. Jadi supaya apa? Supaya mereka menjadikan WC itu menjadi tempat yang fresh, jadi tempat istirahat. Jadi sambil buang air sambil istirahat, melepas lelah. Kita kan WC bukan melepas lelah, tapi melepas sekedar melepas kotoran. Setelah itu kita keluar dari WC. Ngapain kita betah-betah di situ? Demikian ikhwah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, jadikan harta itu seperti WC. Kalau kita butuh, ya kita ambil, kita masuk WC. Setelah selesai, kita keluar dari WC. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengibaratkan seperti itu. Jangan jadi dia menjadikan WC itu jadi kecintaan dia. Wasa'yu fihi idza sa'a li islahil khala. Dan adapun usaha tersebut ya kalau kita bisa ke dalamnya bisa lama ya sekedar untuk memperbaiki WC. Demikian. Wa fil hadisil marfu' alladzi rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dan dalam masalah ini ada hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya di mana Rasulullah mengatakan man asbaha wad dunya akbaru hammuh. Barang siapa yang dunia ini menjadi tujuan terbesarnya, syattatallahu alaihi syamlahu. Allah akan cerai beraikan urusannya. Dalam riwayat yang lain amruhu, bukan syamlahu, amruhu. Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa farraqa alaihi di'atahu. Dan Allah cerai beraikan juga di'atahu ini ikhwah dari kata-kata doyya'a, artinya sesuatu yang disia-siakan, sesuatu yang dikhawatirkan untuk disia-siakan. Makanya di antara para ulama ada yang mentafsirkan wa farraqa alaihi di'atahu, artinya Allah cerai beraikan keluarganya. Bayangkan, sudahlah dia sibuk dengan dunia, itu tujuan intinya, namun begitu pun urusan dia nggak ada yang kelar, ya nggak ada yang beres, nggak ada yang membuat dia tenang. Kemudian keluarganya juga hancur. Ya sama ketika orang sibuk dengan dagangannya, tidak memperhatikan keluarganya, akhirnya anaknya nggak diperhatikan, istri yang nggak diperhatikan, masing-masing ingin mendapatkan ketenangan, akhirnya si anak dapat temannya juga pengedar, akhirnya anaknya terlibat narkoba, istrinya terlibat apalagi, demikian. Kenapa? Tidak diperhatikan oleh sang kepala keluarga. Perempuan, istrinya, kemudian akhirnya apa? Cari perhatian yang lain. Suami nggak memperhatikan, banyak orang lain memperhatikan. Apalagi dia bangsa yang yang suka media sosial, mengeluh di media sosial. Suami tak memperhatikanku. Nah, begitu. Datanglah laki-laki berhidung busuk itu di media sosial kan. Kenapa Dek? Nah, gitu. Pura-pura kasih perhatian lah. Demikian ikhwah, kasih perhatian. Iya, begini. Sabarlah, memang dunia itu seperti itu. Wah, dikasih hadis, masya Allah kan, ikhwan modus. Demikian si perempuan nih, nampaknya abang-abang soleh ini nampaknya ini. Kan begitu ikhwah. Padahal dia juga cari-cari di Google, begitu. Copy paste, kadang-kadang begitu copy paste dipastikan terbalik-balik itu Arabnya kan, karena dia nggak tahu. Demikian ikhwah. Jadi begitu akhirnya dekat, tadinya perhatian, lama-lama mojok, japri, kemudian ya memberikan perhatian lebih, lama-lama kopdar. Ya kan? Lama-lama kopdar. Ketemuan di darat, kemudian jadi bestie kan? Nah, demikian. Akhirnya ya lama-lama jadi dekat, ya sekedar untuk curhat, sekedar untuk untuk sharing. Laki-laki perempuan walaupun sudah bersuami dan masih sudah beristri, kalau sudah sharing berdua-dua, apa yang terjadi? Begitu ikhwah. Akhirnya apa? Farraqa alaihi di'atahu. Allah Subhanahu wa taala akan bubarkan keluarganya. Ya, bubarkan si anak entah kemana, istri entah kemana, masing-masing cari jalannya masing-masing. Kenapa?
Karena si ayah hanya sibuk dengan uang dan hanya memberikan perhatian keluarga dengan memberikan uang. Ternyata uang bukan segalanya. Begitu ikhwah. Gara-gara apa? Gara-gara dia hanya perhatian dengan harta. Ketika ditanya, ketika diminta mungkin sang istri, sang anak minta perhatian, bapak ini kan mencari uang untuk kalian. Nah, begitu. Akhirnya ya begitulah jadinya ikhwah. Barang siapa yang perhatiannya, tujuan terbesarnya adalah dunia, Allah bubarkan urusannya, Allah bubarkan juga keluarganya. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan sebenarnya tidak akan tidak akan datang dunia kecuali yang telah ditentukan. Dalam hadis yang lain, ja'alallahu faqrahu baina anai. Allah jadikan kefakirannya itu di depan hidungnya. Jadi fakir terus dia. Fakir di sini bukan nggak punya duit ikhwah, kurang terus. Berapa miliar pun keuntungannya per bulan tetap kurang saja. Itulah dia. Allah jadikan kefakiran di depan hidungnya, depan matanya. Makanya kita lihat kenapa kok ada orang-orang koruptor itu. Orang-orang koruptor itu nggak ada orang fakir, nggak ada orang fakir. Para koruptor itu tidak ada para petani. Kalau petani, kalaupun dia kepingin mencuri, paling yang dicuri ayam. Tapi kalau para koruptor ini yang dicurinya apa? Semen, aspal. Demikian. Jadi yang dia curi itu bukan juga 1 juta 2 juta, bisa triliunan. Demikian loh, dia kan sudah kaya, mau diapain lagi itu? Uang itu dia mencuri uang negara misalnya sampai 2 triliun atau 300 juta lah kalau untuk kalangan-kalangan kelas-kelas IT-nya. Ya. Terus untuk apa? Dia kekurangan duit sampai seperti itu? Bukan kekurangan duit. Dia masih merasa kurang. Kalau kebutuhannya sudah selesai. Ya. Umumnya pejabat-pejabat itu kalau sudah dia jadi lurah saja, insya Allah sudah cukup kebutuhan hidupnya untuk lurah saja. Kan uang teken berapa kan untuk beli tanah, jual tanah, kan dapat juga lurahnya. Demikian ikhwah. Ya, sudah cukup. Tapi kenapa harus korupsi? Itu masih level lurah, belum lagi yang lain-lainnya, pejabat-pejabat yang lainnya. Kenapa? Karena ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah jadikan kefakirannya itu di depan hidungnya. Fakir terus, nggak pernah cukup, kurang terus. Demikian ikhwah. Makanya kalau istilah orang-orang politik, uangnya itu mudah dapat. Kata mereka, uang setan dimakan hantu. Itu dia. Dapatnya mudah, keluarnya juga mudah. Begitu. Mudah dapatnya, keluarnya mudah. Keluarnya ini bukan keluar untuk infak, tapi entah apa aja keluar begitu. Tiba-tiba entah hilang duitnya. Demikian. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita kan mengeluarkan uang 10.000, kita untuk apa di 10.000? Beli lontong. Masya Allah, lontong 10.000 udah kenyang kali, telur 2 kan? 1 bulat 1 dadar. Kalau 10.000 kenyang. Mereka mau sarapan pakai 10.000, mana cocok? Begitulah ikhwah. Ya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Wa man asbaha akhir wal akhiratu akbaru hammi. Barang siapa yang akhirat merupakan tujuan terbesarnya, jama' Allah alaihi syamlah, Allah akan kumpulkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah jadikan kekayaannya di hatinya. Jadi dia berusaha, Allah berikan hasilnya, dia merasa puas, alhamdulillah, cukup untuk dia. Makanya ikhwah, dalam Islam kaya itu bukan banyaknya harta benda. Banyak orang kaya, harta melimpah ruah, kehidupan mewah, tapi masih fakir. Ada orang yang mungkin biasa-biasa saja, tapi Allah Subhanahu wa taala Allah katakan ghina. Rasulullah SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah orang yang kaya itu yang banyak harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafs, tetapi kekayaan itu adalah yang kaya hatinya. Artinya dia merasa cukup apa yang dia cari, dia upayakan semaksimal mungkin dan dapat, dan Allah beri keberkahan dan cukup, Masya Allah. Dan cukup. Dia merasa cukup, tidak merasa kurang, cukup. Orang ketika dia merasa sudah cukup dengan Allah yang diberikan oleh Allah, dia akan muncul rasa syukur.
akan muncul rasa syukur. Kalau tidak, na'udzubillah min dzalik. Sebanyak apapun yang Allah berikan dia tidak akan merasa cukup. Ya, Allah telah berikan dia mobil Avanza. Dia akan lihat, aduh Avanza. Tengoknya samping bukan Avanza. Di atas Avanza apa? Fortuner lah ya, biar Innova. Begitu. Yang punya Innova, yang lebih lagi Fortuner. Nanti terus begitu, nggak habis-habis kan? Nggak akan pernah dia merasa cukup. Seorang kalau sudah merasa cukup, dia akan mudah melihat ke bawah. Allah berikan dia berupa sepeda motor Astuti, Astrea tahun tinggi, yang genting itu, yang udah lama, keluaran tahun 70 ya, 70. Antum nggak bisa naik itu, patah tengah nanti. Demikian. Dia tengoknya, oh masih ada naik sepeda, jalan kaki, naik angkot. Dari sini ke Sambo aja harus 2 kali naik angkot terus naik. Dia alhamdulillah sekali genjot walaupun ya gas-gas sedikit lah gitu kan. Demikian. Atau dia punya Vespa yang kalau dia mau ngengkol harus dimering-mering dulu kan, Demikian. Kalau dia mogok asik gosok-gosok platina aja. Begitu. Demikian ikhwah. Tapi ya begitu. Jalan alhamdulillah lancar. Dia merasa senang. Kenapa? Lancar. Itu ikhwah. Dia bersyukur dikarenakan apa? Karena Allah jadikan kecukupannya itu dalam hatinya, kayanya itu ada dalam hatinya, maka cukup, masya Allah. Tapi ada orang yang salah memahami. Dia tenang, saking tenangnya nggak kerja dia. Saya merasa cukup Ustaz, terus nggak kerja, iya, masya Allah, dunia cukup. Terus beras besok ada, itu kita tawakal ala Allah. Ya itu salah namanya, ya itu keliru kalau seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang merasa cukup lantas dia nggak kerja, enggak. Tetap dia harus berupaya semaksimal mungkin, baru apa yang telah Allah berikan itulah yang dia merasa puas. Itu dia. Itu namanya qanaah. Jadi jangan salah memahami. Apakah banyak yang salah? Ada. Ya, ada. Ketika kita bahas ini udah, oh, kita nggak boleh terlalu getol cari dunia, katanya istrinya. Pulang-pulang ngaji sini kan nggak boleh. Kenapa, Bang? Iya. Karena Abang ingin jadi dunia itu kekayaan itu di hati Abang. Jadi besok Abang mau istirahat ya dia. Karena rezeki Allah tuh nggak perlu digetol-getolkan carinya. Nah, ini salah dalam memahami. Demikian ikhwah. Taib. Kemudian ja'amallah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia yang datang kepadanya, kalau tadi kan dia yang ingin mendapat dunia. Dia yang sibuk mengejar-ngejar dunia. Dunianya yang dia dapati sekedar apa yang telah Allah takdirkan. Tapi kalau yang ini, dunia yang ngejar-ngejar dia. Dunia yang ngejar-ngejar dia. Dia buka proyek, banyak ada proyek yang masuk ke dia. Tapi dia, oh enggak Pak, enggak bisa, sudah ada proyek. Tapi ini enggak bisa lagi. Kenapa? Dia mikir, ini kalau dia ambil proyeknya semua, terus dia kapan ngajinya, kapan dia baca Qur'annya, kapan dia dengan keluarganya, dia mikirnya begitu. Sementara ini desak semua. Kenapa? Dia seorang yang soleh, seorang yang amanah. Tentu orang akan suka bekerja sama dengan dia. Demikian ikhwah. Dunia raghimah, dunia itu yang ngejar-ngejar dia. Tapi dia menahan-nahan dunia ini. Yang ini dikejar-kejar, dia yang kejar-kejar dunia. Dia yang ngejar-ngejar dunia. Tapi dunianya tidak dia dapati kecuali hanya sekedarnya saja. Jadi ikhwah, yang satu ngejar-ngejar dunia membuat dia tidak tenang. Ya. Yang satu dunia dia dapat, dia nggak repot mengejar-ngejar dunia, tapi dia mendapat ketenangan. Demikian. Makanya untung orang yang dia menjadikan akhirat itu sebagai cita-citanya. Demikian. Dia dapat dunianya insya Allah. Ya. Karena masing-masing orang itu sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Bagus-bagus kalian dalam mencari rezeki. Innan nafsa, sesungguhnya innan nafsa lan tamut. Orang itu enggak akan mati ya hatta yastawfiya rizquha, sampai rezekinya habis. Selama kita masih hidup pasti ada rezeki. Selama kita masih hidup pasti ada rezeki. Kalau udah mati baru habis rezekinya. Jadi orang yang mati itu sekaligus habis rezekinya.
Makanya ittaqullah wa ajmilu fit talab. Takwalah kalian kepada Allah dan bagus-bagus dalam mencari rezeki. Khudh mahalla. Khudu mahalla. Ambil yang halal, wada'u ma hurim, dan tinggalkan yang haram. Demikian ikhwah. Jadi ya begitulah konsep dalam hidup. Artinya jangan sampai karena kita terlalu getol cari dunia sehingga dunia memperbudak kita, akhirnya menjadilah kita orang-orang yang bakhil, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah dikarenakan hitungan-hitungan dunia. Berapa banyak orang menjadi bakhil gara-gara dia membuat hitung-hitungan untuk anaknya kuliah. Anaknya baru masuk TK, tapi hitungannya sudah gimana kalau dia kuliah nanti. Astagfirullah. Kan sekarang kan begitu. Baru saja anak lahir, udah ada asuransi kuliah, pendidikan sampai kuliah. Anak ente ini belum tentu hidup. Begitu. Kan orang tua kita dulu kan lebih simpel. Lahir anak, yaudah dibesarkan, punya duit disekolahkan. Gak punya duit ya gimana lah, gimana caranya? Begitu simpel. Seharusnya hidup sekarang sesimpel itu. Tapi kita dulu orang kalau sudah punya mobil, ya sudah alhamdulillah. Sekarang orang punya mobil, gimana seandainya mobil saya kecelakaan? Nah, dimikir begitu. Pan baru dapat nih, baru dapat seharusnya kan senang. Baru dapat sudah dicekoki dengan apa? Kekhawatiran. Bapak, mobil bapak kan bagus nih, baru. Kalau bapak nanti kecelakaan gimana? Benyok mobil bapak gimana? Kan repot. Makanya masuklah asuransi. Iya juga ya, cocok juga. Maka nyicil lah dia. Supaya apa? Kalau dia mobilnya rusak, bisa diganti oleh asuransi. Kalau enggak, ya berarti dia hanya sekedar mengumpulkan saja. Demikian juga lahir anak, seharusnya kan kita senang. Lahir anak mulai ini asuransi pendidikan, karena pendidikan sekarang mahal, TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah segala macam. Ini gimana nih bapak? Dari sekarang bapak harus sudah memperhitungkan. Kan repot sekali ikhwah. Iya, dipersulit. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baru saja buat ruko udah ada asuransi rumah. Kenapa? Seandainya rumah Anda kebakar. Kok mikirnya kebakar sih? Ya mikirnya gimana supaya nggak terbakar kan begitu. Ini mikirnya gimana kalau terbakar? Apa iya harus terbakar? Karena kalau dibakar juga nggak bisa kan, nggak dapat asuransi. Tapi begitulah membuat manusia menjadi ribet hidupnya. Ribetnya luar biasa ikhwah. Ya. Demikian ikhwah rahimanallah. Berapa banyak orang yang kredit mobil, kredit motor nggak habis-habis. Kenapa? Karena kalau sudah selesai kreditnya ada tawaran baru. Nih Pak, ada sepeda motor Bantap ini. Ini pokoknya kalau Bapak gas set itu ber 2 meter. Ini sekali gas 1 kilometer. Begitu. Ada saja. Akhirnya udahlah kredit lagi. Ya Allah, sampai mati dia nggak habis-habis utangnya. Kreditnya. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya tinggal bagaimana kita mensiasati hidup dunia kita. Dunia itu simple ikhwah. Dunia itu simple. Yang rumit gengsinya. Itu yang rumit tuh gengsinya, yang membuat mahal tuh gengsinya. Dan gengsinya itu juga perasaan kita aja. Kita merasa sudah mantap, orang lihat kita biasa-biasa aja, ya kan? Gimana, mantap abang kan? Enggak, biasa-biasa aja. Demikian, gengsinya itulah yang mahal. Coba kita, ya seperlunya saja. Insya Allah dunia itu simpel. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innahu wal ghafur rahim.